Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang teknik pemberian imunisasi. Peta imunisasinya boleh disiapkan. Spidolnya, pensil warnanya, krayonnya, cat airnya boleh disiapkan. Tapi jangan dipakai dulu ya. Nanti ada waktunya. Oke, sekarang kita lihat dulu tentang kontraindikasi ya. Jadi secara umum tidak ada kontraindikasi untuk pemberian imunisasi ini. Jadi imunisasi itu memang untuk individu atau anak yang sehat. Tetapi imunisasi ini sebaiknya ditunda kalau ada keadaan demam, terutama demam tinggi. Kemudian ada batuk pilek ya yang parah, ada juga diare. Jadi nunggu anaknya sembuh dulu baru diberikan imunisasi ya. Nah, pada saat pemberian imunisasi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penggunaan ADS, Auto Disable Syringe. Apa itu ADS? Nanti ya akan dijelaskan di belakang. Kemudian ada VVM, Vial Vaccine Monitor. Kemudian ketiga ada tindakan antiseptik. Kemudian keempat adalah safety box-nya. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Auto Disable Syringe atau ADS. Apa itu? Jadi adalah alat suntik yang akan mengalami kerusakan setelah sekali pakai, disable. Jadi auto disable ya, jadi langsung sekali pakai. Ukurannya ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah ukuran 0,05. Jadi penggunaannya adalah untuk imunisasi BCG. Kemudian ada 0,5 ini untuk imunisasi DPT HBAIB ya, atau petavalen, kemudian MR, DT, TD, dan IPV. Kemudian untuk ukuran 5, bisa untuk melarutkan vaksin BCG dan MR. Nah, ini adalah contoh penampakan ya dari ADS itu sendiri. Bentuknya kok sama seperti spet biasa? Iya, bentukannya memang sama tapi sebenarnya berbeda. Nah, ini adalah contoh dari OneJack. OneJack itu mereknya, yang ini Auto Disable Syringe yang ukuran 0,05. Ini penampakannya seperti ini, lebih kecil. Kemudian ada juga yang mereknya Solo Shot Mini ya, 0,5. Nah, ini tulisannya Auto Disable Syringe. Ini penampakannya. Oke. Sekarang kita ke yang kedua yang harus diperhatikan adalah Vial Vaccine Monitor. VVM, apa itu? Nah, ini. Jadi, di vialnya vaksin, ya itu pasti akan ada ini. Gambar-gambar ini. Apa artinya? Yuk kita lihat. Ya. Jadi gambarnya itu terdiri dari lingkaran dan segi 4. Nantinya, gambar ini akan dibagi menjadi 4 kategori. A, B, C, D. Ya. Kalau diperhatikan, ini. Kalau segi 4-nya warnanya lebih terang dibandingkan dengan lingkarannya, maka vaksin ini boleh digunakan bila belum kadaluarsa. Jadi jangan sampai kadaluarsa. Kemudian ada yang kategorinya B, yang bagaimana? Yang segi 4-nya berubah gelap tetapi masih lebih terang dari lingkarannya. Artinya apa? Gunakan vaksin ini lebih dahulu kalau belum kadaluarsa. Jadi misalkan kamu punya 2 vaksin. Setelah kamu lihat ternyata yang pertama gambarnya seperti ini. Jadi warna segi 4-nya lebih terang. Kemudian vaksin kedua dia sudah mulai berwarna gelap tapi masih lebih terang dibandingkan dengan lingkarannya. Oh, berarti kamu gunakan dulu vaksin yang kategori B ini atau vaksin yang kedua. Setelah habis baru gunakan yang pertama. Ya. Kemudian ada kategori C. Artinya apa? Batasnya nggak kelihatan antara segi 4 dan lingkaran. Jadi warnanya sama. Artinya adalah tidak boleh digunakan. Jadi sudah rusak. Apalagi yang kategori D, yang segi 4-nya lebih gelap. Ini tambah rusak lagi. Sehingga kamu harus memastikan bahwa vaksin yang digunakan adalah yang kategori A dan B. Tidak boleh menggunakan yang C dan D. Oke. Sekarang kita yang ketiga adalah tentang tindakan antiseptiknya. Yang pertama adalah petugas itu memang harus cuci tangan dulu ya, CTPS dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan kapas alkohol untuk membersihkan area suntikan. Kenapa? Karena ya
balik lagi ke materi pertama. Vaksin itu isinya apa sih? Dia bukan obat, bukan bahan kimia, tetapi adalah mikroorganisme bakteri atau virus, ya. Yang kalau kena alkohol, maka dia akan mati. Padahal vaksinnya mungkin adalah vaksin yang masih hidup tapi dilemahkan. Ketika kena alkohol, maka dia akan mati dan akhirnya tidak bisa merangsang kekebalan aktif si anak tersebut. Jadi percuma memberikan imunisasi. Makanya tidak diperbolehkan menggunakan kapas alkohol. Lalu menggunakan apa? Kita gunakan kapas DTT atau kapas air hangat. Apa itu DTT? Ya, ini. Jadi DTT itu adalah desinfeksi tingkat tinggi. Caranya adalah didihkan air dalam panci. Kalau sudah mendidih, jangan langsung dimatikan, tapi tetap dinyalakan sampai 20 menit. Baru dimatikan, kemudian tunggu sampai mendingin, baru kemudian DTT-nya digunakan, dicelupkan di kapas, ya. Jadi hanya menggunakan kapas DTT ataupun kapas air hangat. Oke. Yang berikutnya adalah tentang safety box. Semuanya pasti sudah tahu ya safety box itu seperti apa ya. Jadi kotaknya tahan air dan tusukan. Ini adalah cara merakitnya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan adalah ini. Buang ADS bekasnya ke safety box tanpa menutup kembali. No recapping. Artinya seperti apa? Nah ini. Jadi kalau kamu sudah selesai menyuntikkan sekali, tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam penutupnya ini yang ini jarumnya. Jadi langsung segera dibuang ke safety box. Jadi mungkin kamu pernah melihat ada tenaga kesehatan yang menutupkan dulu, baru kemudian dimasukkan. Ini salah dan ini juga percuma. Karena memang tujuannya safety box itu memang untuk ini, ya, untuk menahan supaya jarumnya itu tidak keluar-keluar, ya. Makanya dia lebih tebal, ya. Ini. Nah. Kemudian berikutnya adalah jangan membuang ADS ke dalam safety box melebihi 3/4 box untuk mencegah tertusuk jarum. Ya, nih. Jadi di gambar ini ya. Jadi kalau sudah terlalu banyak, ya ini apalagi ada yang ini ya, keluar seperti ini ketika kamu masukkan ADS yang baru, malah terkena needle stick injury, ya. Resikonya maka ada pada kamu, ya. Ini enggak aman, tapi yang aman adalah hanya 3/4-nya saja, ya. Ini adalah contoh yang terlalu banyak, ya, kebanyakan. Hati-hati. Oke. Safety box itu ya ada 2 macam, ya. Jadi ada yang ukuran 2,5 liter. Dia mampu menampung sekitar 50 alat suntik bekas, baik ADS ataupun SPED yang biasa, ya. Kemudian untuk yang 5 liter dia bisa menampung hingga 100 alat suntik, ya. Oke, sekarang kita ke KIE saat imunisasi. Apa saja yang harus kita informasikan kepada si anak ataupun si ibu yang membawa, terutama pada usia-usia yang ini ya, di bawah 2 tahun ya. Bayi kan jelas tidak mungkin kita berikan KIE. Apa saja yang kita berikan? Yang pertama adalah jenis vaksin yang akan diberikan. Kemudian manfaatnya apa? Kemudian akibat kalau tidak diimunisasi. Nah, kemudian informasikan juga tentang kemungkinan terjadi KIPI dan upaya yang bisa dilakukan di rumah. KIPI itu apa? Nanti akan kita bahas di materi yang ketiga. Kemudian informasikan juga jadwal imunisasi berikutnya. Jadi misalkan ibu bulan depan datang lagi untuk imunisasi yang sama. Jadi harus diinformasikan kembali. Oke, sekarang kita ke arah tren dan isu. Jadi, apa sih masalah-masalah yang sedang berkembang di dunia ini terkait dengan imunisasi? Yang pertama adalah ini, tentang vaksin MR. Jadi, MR ini menggantikan vaksin campak saja. Ya. Kenapa campak diganti dengan MR? Karena MR itu adalah singkatan dari measles, campak, dan rubella. Jadi, memang ditambahkan ada rubellanya untuk melindungi dari penyakit campak dan rubella, karena kasusnya rubella ini ternyata semakin tahun semakin meningkat, ya. Kemudian vaksin MR ini mendapatkan rekomendasi dari WHO dan izin edarnya dari Badan POM.
dan sudah terbukti efektif 95% mampu mencegah penyakit campak dan rubella. Vaksin ini juga aman karena sudah digunakan di 141 negara di dunia. Memangnya apa sih kekhawatiran masyarakat? Adalah terkait dengan bahwa MR yang kita gunakan ini adalah masih MR impor yang belum diuji tentang kehalalannya. Ya, terutama banyak masyarakat yang khawatir tentang kehalalannya. Nah, akan tetapi di Indonesia itu vaksin MR itu masih digunakan, vaksin yang impor tadi itu, karena fatwa MUI sendiri juga mendukung keputusan pemerintah untuk mengadakan vaksinasi tentang MR, karena memang ada kondisi keterpaksaan. Ya. Kemudian ada belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Kemudian ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Dan memang belum adanya vaksin yang halal. Nah, ini adalah pernyataan dari Bio Farma. Jadi Bio Farma itu adalah perusahaan yang memproduksi vaksin-vaksin yang ada di Indonesia. Jadi made in Indonesia, sehingga makanya harganya lebih murah karena tidak impor. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini Bio Farma itu memang sedang mengembangkan atau membuat produk vaksin MR yang buatan negeri, ya, hasil sendiri. Nah, ini supaya produknya itu tidak menggunakan bahan yang berasal dari unsur haram. Kemudian saat ini hanya ada satu produsen atau pembuat vaksin MR dari India saja yang sudah memenuhi syarat dari standarnya WHO. Ya. Kemudian kalaupun mengganti salah satu komponen vaksin MR itu membutuhkan riset dan membutuhkan waktu yang relatif lama, sekitar 15 sampai 20 tahun untuk menemukan vaksin dengan komponen yang baru. Nah, sehingga nanti ke depannya Bio Farma juga tetap berkoordinasi dengan MUI, ya, terkait dengan pengembangan produk vaksin baru dan juga terkait dengan produk-produk yang akan diimpor untuk digunakan di Indonesia. Dan karena mempertimbangkan dampak penyakit campak dan rubella ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau tidak diimunisasikan, maka Bio Farma sendiri tetap mendukung pelaksanaan program kampanye vaksin MR. Ya, itu tadi terkait dengan vaksin MR. Nah, kemudian mungkin pernah mendengar tentang ori difteri, ya. Mungkin kalian juga mungkin waktu SMA mungkin sempat mendapatkan ori difteri, ya, pada tahun 2018 itu. Apa itu ori? Ya. Jadi ori itu bukan original, ya, atau KW gitu, bukan, tetapi ori itu adalah outbreak response immunization. Ya, jadi imunisasi sebagai respon dari outbreak atau KLB. Ya, kejadian luar biasa. Jadi memang dilakukan karena ada KLB difteri. Jadi di Kota Malang tahun 2016 itu ada 14 kasus yang meningkat di tahun berikutnya menjadi 19 kasus. Loh, bukan cuma sedikit, cuma 14-19. Iya, cuma sedikit. Padahal sebenarnya seharusnya difteri itu tidak ada kasusnya. Ya, dan kalau dibiarkan lama-kelamaan, maka takutnya akan penyebarannya semakin luas. Makanya diperlukan program ori difteri. Ya, targetnya adalah pada anak usia 1 sampai 19 tahun karena ini adalah usia-usia rentan sekali penularan dari difteri. Ya, jadi dulu ori difteri itu ada 3 putaran, ya. Jadi intervalnya 0, 1 dan 6 bulan. Jadi dimulai pada bulan Januari atau Februari, kemudian bulan Maret, kemudian November atau Desember 2018 dan berhasil, ya. Makanya sekarang ori difteri kan tidak ada lagi pada tahun yang sekarang, ya. Kemudian berikutnya adalah kampanye vaksin baru. Apa itu kampanye vaksin baru? Ya, jadi ini adalah program dari pemerintah untuk memperkenalkan vaksin-vaksin yang di masa mendatang akan dimasukkan ke dalam imunisasi yang wajib, ya. Masih mengenalkan, ya.
Dan vaksin baru ini wajib dilakukan hanya di beberapa daerah yang memiliki kasus yang tinggi. Jadi pada daerah-daerah yang belum ada kasusnya, maka vaksin ini masih belum digunakan. Ya, contohnya yang pertama adalah PCV, ya, pneumococcal conjugate vaksin untuk mencegah pneumonia. Ya, sementara ini masih digunakan di Lombok, NTB maupun di Bangka Belitung. Kemudian ada ini Japanese encephalitis yang saat ini masih digunakan di Bali saja, tapi di daerah-daerah lain belum. Ya. Nah, kemudian tren dan isu yang berikutnya adalah ini, ya, terkait dengan situasi kita saat ini, ya, tentang pandemi COVID-19. Saya juga sudah mencari, ya, di websitenya Kemenkes juga terkait dengan rekomendasi imunisasi dari Kemenkes. Ternyata belum ada. Saya baru menemukan yang dari IDAI, ya, jadi responnya cepat sekali IDAI ini terkait dengan pandemi COVID saat ini, ya. Oke, jadi pernyataannya adalah bahwa imunisasi dasar itu sangat penting bagi bayi dan anak usia 18 bulan untuk melindungi dari berbagai penyakit yang berbahaya. Belum ada imunisasi untuk mencegah infeksi COVID-19. Untuk program imunisasi PCV dan CE, ya, kampanye vaksin baru yang sedang berlangsung ini tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Tetapi pada wilayah dengan penularan luas COVID-19, kalau tidak memungkinkan, maka imunisasi dapat ditunda 1 bulan. Namun, harus segera diberikan kalau situasinya sudah memungkinkan. Ya, harus segera dilakukan. Nah, adapun kalau memang harus melaksanakan imunisasi dasar, ya, maka harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah diusahakan jadwal kedatangannya anak tidak banyak berkumpul, ya, physical distancing, ya. Kemudian di wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi diusahakan ada petugas yang screening, menanyakan apakah ada riwayat kontak dengan anggota keluarga atau tetangga yang terkena COVID-19. Kalau memang ada riwayat kontak, maka akan dilayani sesuai dengan prosedur. Ya, tapi kalaupun tidak ada, maka harus diberikan sesuai jadwal, ya. Jadi diusahakan ada petugas juga yang mengatur, misalkan anak yang sakit dan anak yang sehat, supaya tidak tercampur, ya, dan diberikan ruang layanan yang berbeda. Kemudian menyediakan hand sanitizer ataupun bak cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir supaya orang tua dan anak dapat cuci tangan ketika baru datang dan pada saat mau pulang. Kemudian kursi ruang tunggunya juga diatur dengan jarak 1-2 meter. Nah, kemudian anak yang sudah bisa berjalan kalau perlu dijaga supaya tidak mondar-mandir untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Kemudian jauhi orang yang sedang batuk atau pilek, ya. Oke, sekarang kita ke imunisasi dasar, ya. Sebelum kita ngobrolin ini, kita ingat dulu tentang teknik penyuntikan. Karena saya yakin banyak juga mahasiswa yang sudah mulai lupa gimana cara penyuntikan. Ya, jadi secara umum ada IM, intramuskular, ada subkutan, ada intravena, ada intrakutan. Tapi intravena tidak kita gunakan di imunisasi, ya. Jadi hanya IM, SC sama IC, ya. Nah, ini IM 90 derajat. Nah, ini cara pegang ADS-nya, ya. Jadi tolong diperhatikan nanti, ya, antara IM, SC sama IC cara memegangnya berbeda. Kemudian kalau SC sudutnya adalah 45 derajat, ya, cara memegangnya seperti ini. Kemudian kalau IC 10 derajat, ya, cara memegangnya seperti ini, ya. Tolong diperhatikan kembali. Nah, oke. Sekarang kita ke vaksin yang pertama. Ayo disiapkan peta imunisasinya, ayo diambil bolpennya atau spidolnya atau bolpen warna-warninya silakan. Tapi bolpen warna-warninya jangan kebanyakan. Kalau nanti gonta-ganti bolpen warna terlalu sering nanti malah ketinggalan informasi, ya. Oke, sudah siap? Yuk kita perhatikan baik-baik. Ya, HBO itu apa? Ya, HBO atau HB0. Jadi memang melindungi bayi terhadap penyakit hepatitis B. HB, ya. Diberikan
pada saat bayi baru lahir kurang dari 12 jam. Maksimal pemberiannya adalah pada usia 7 hari. Tempat penyuntikannya adalah sepertiga paha atas luar sebelah kanan secara intramuskular, IM. Alat suntiknya namanya adalah Previl Injection Device atau PID. Yang berisi vaksin hepatitis B, dosisnya 0,5 cc. Jadi HPO ini vaksinnya tidak menggunakan ADS ya, tapi yang PID. Oke, sekarang dibuka peta imunisasinya. Yuk, coba dicari posisinya sepertiga paha atas luar sebelah kanan ya. Jadi cari kaki kanan, kemudian pahanya berarti yang di ekstremitas bawah tapi yang di atas ya, sepertiga pahanya. Ya. Kemudian kamu tarik tanda panah ya. Apa aja yang kamu tulis jangan lupa. Yang pertama adalah vaksinnya berarti HPO. Kemudian apalagi 0,5 cc ya. Kemudian secara apa? IM ya. Kemudian kamu boleh tambahkan PID biar tidak lupa. Jadi menggunakan alat suntik PID. Kemudian usia adalah kurang dari 12 jam. Boleh kamu tuliskan 0 sampai 7 hari, boleh, tidak apa-apa, silakan ya. Oke. Nah, ini. Jadi nanti nih yang kamu tuliskan adalah ini ya. Jadi ini pahanya sepertiga aja. Ini kamu tarik garis, ada HPO ya. Boleh dosisnya dulu, boleh secaranya, boleh, silakan. IM sepertiga paha kanan, mungkin lupa paha kanan itu yang mana ya. Kemudian 0,5 cc, kemudian usianya kurang dari 12 jam ya. Nih dituliskan seperti ini. Paham ya? Kira-kira bisa ya untuk vaksin-vaksin berikutnya bisa mencari sendiri lokasi-lokasinya ya. Harus bisa ya. Oke. Nah, ini adalah gambar penampakan dari PID yang kita bicarakan tadi bahwa HPO ini. Ya, jadi tulisannya memang vaksin hepatitis B 0,5 untuk bayi atau neonatus ya. Previl Injection Device ya, Bio Farma, made in Indonesia ya. Di ini bentuknya seperti ini. Lalu cara penggunaannya seperti apa? Oke. Nah ini. Jadi nanti ada yang namanya penutup ya, kemudian ada namanya leher, kemudian ada gelembung cairan obatnya yang di tengah. Ya. Bila akan digunakan, buka pembungkus dengan memisahkan kedua lembar aluminium, keluarkan dan jangan buka penutupnya. Jadi ini jangan dibuka, ya. Kemudian yang kedua, pegang bagian lehernya dan penutupnya. Tekan sampai bertemu, klik gitu ya. Tapi jangan sampai menekan ini. Menekan gelembung yang ada isinya, ya. Kemudian ini. Perangkat ini siap disuntikkan kalau penutup sama lehernya sudah ketemu. Ya. Ini. Kemudian buka penutup jarum suntiknya. Setelah ketemu klek, ya, nanti buka. Ini penutupnya dibuka. Tapi sekali lagi jangan sampai menekan nih gelembung cairan obatnya. Kemudian berikutnya, ini dengan memegang bagian lehernya, ini. Pastikan bahwa gelembung udara berada jauh dari jarum suntik ya. Kemudian suntikkan jarum seperti biasa ya, suntik IM. Ya, ini. Untuk menyuntikannya tekan gelembung cairan obat sampai keluar semua. Ya. Jadi begitu disuntik ke kulit ya, secara IM 90 derajat, nah kemudian pencet gelembungnya ini sampai habis. Nah, kalau sudah cabut, kemudian buang ke safety box. Ya, ini. Nah, ini adalah posisi bayi pada saat dilakukan ini
penyuntikan HBO ya. Sepertiga paha sebelah kanan. Ini. Oke. Bisa dipahami ya dari sini? Oke. Sekarang berikutnya kita ke vaksin yang kedua. Adalah BCG. Bacillus Calmette-Guerin ya. BCG itu untuk apa? Jadi adalah untuk melindungi bayi dari penyakit TB. Ya, diberikan hanya 1 kali pada bayi usia 0,1 bulan. Kemudian tempat penyuntikannya adalah sepertiga lengan kanan atas secara intrakutan atau IC. Dosisnya adalah 0,05. Ya, ingat, tadi HBO adalah 0,5, kalau BCG adalah 0,05. Ya, oke. Sekarang buka peta imunisasi kalian, cari lengan kanan. Sepertiga atasnya, tarik garis panah, kemudian tuliskan BCG. Kemudian apa lagi? Boleh dosisnya 0,05 IM. Kemudian apa lagi? Ya, usia 0 sampai 1 bulan. Ya, oke, sudah. Nah, ini adalah vaksin BCG. Jadi vaksin BCG itu ada 2 jenisnya, ya. Ini menggunakan ampul, ya. Jadi untuk BCG sediaannya adalah kering. Maksudnya kering adalah apa? Bahwa jadi di tempatnya itu ada serbuknya, gitu ya, yang harus dilarutkan dengan air. Dan airnya, pelarutnya itu harus yang dari produksi yang sama. Jadi tidak boleh aquabides, tidak boleh air biasa, ataupun yang beda merek. Ya. Jadi mereka ini adalah 2 sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau yang ini adalah ampul yang besar ini adalah memang BCG yang kering ya. Ini mungkin kalau kamu lihat di sini ada serbuknya. Kemudian ini adalah pelarutnya. Pelarutnya ini kita buka dulu ampulnya, kemudian kita sedot menggunakan spet biasa ataupun spet yang ADS yang 5 cc. Ya. Kemudian baru kita masukkan ke sini, ya. Kemudian baru kita kocok, kita aduk, ya, supaya larut semuanya. Nah, kalau sudah tercampur baru kita ambil sebanyak 0,05 dan kita berikan kepada bayi. Nah, ini adalah bentukan juga yang menggunakan vial dan menggunakan ampul. Karena apa? Penggunaan memang yang dua-duanya vial ini memang agak susah ya, apalagi buka yang panjang ini. Selalu kerepotan ya, makanya sekarang ini lebih banyak menggunakan yang ini. Yang bentuknya satunya vial, satunya ampul ya. Jadi yang pelarutnya ampul, kemudian baru dimasukkan ke sini. Ini lebih mudah dalam ini mixingnya atau pencampurannya. Ya. Nah ini adalah posisi bayi yang disuntikkan. Tadi masih ingat ya, BCG itu ada secara IC, ya. Nah ini, oke, sampai ini ya. Jadi sama seperti ketika kita melakukan skin test, ya. Jadi sampai ada undulasi atau ini pembengkakan, ya, yang isinya adalah vaksinnya, ya. Oke. Kita berikan KIE kepada keluarganya adalah ini. Setelah kita suntikkan secara IC 0,05 tersebut, ya, bekas suntikannya tidak boleh ditekan, ya. Jadi kan tadi ada undulasinya ya. Jadi ada itu tadi ada pembengkakan kecil yang isinya vaksin, itu tidak boleh ditekan, ya. Kemudian nanti akan timbul pembengkakan kecil yang berwarna merah yang akan menjadi bisul dengan garis tengah 10 mm dan akan sembuh sendiri dalam waktu 2-6 minggu, ya. Nah,
Nih, ya. Jadi nanti akan ada bekasnya. Makanya coba kamu perhatikan lengasmu. Boli yang kanan, boli yang kiri, apakah ada bekasnya? Nah, kalau ada bekasnya, itu adalah sebenarnya imunisasi BCG yang dilakukan kepada kamu waktu bayi dulu, ya. Ada yang tidak ada, berarti kemungkinan dulu waktu kamu bayi belum mendapatkan BCG. Atau bisa jadi sudah diberikan tetapi ditekan, ya, sehingga tidak jadi, ya, sehingga gagal. Ataupun mungkin petugasnya waktu memberikan tidak IC, tetapi SC atau IM, sehingga ya tidak jadi ada ini pembekakan, ya, artinya imunisasinya gagal, ya. Oke, bisa ya paham ya tentang BCG. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya adalah pentavalen, DBT, HB, dan HIB. Artinya penta itu adalah 5. Jadi vaksin ini melindungi dari 5 penyakit. D-nya adalah difteri, P-nya pertusis, T-nya tetanus, HB-nya adalah hepatitis B, dan HIB ini kan Haemophilus influenza tipe B, ya, melindungi dari influenza. Ya, diberikan 3 kali untuk imunisasi dasar usia 2, 3, dan 4. Kemudian diberikan 1 kali pada usia 18 bulan. Jadi diberikan sebanyak totalnya adalah 4 kali. Nah, ini tempat penyuntikannya adalah sepertiga paha atas bagian luar. Ya, balik lagi, cari lagi di peta imunisasi di paha, ya. Untuk pentavalen 1 di paha yang sebelah kanan, pentavalen 2 di sebelah kiri, pentavalen 3 di paha sebelah kanan lagi secara intramuskular. Ya. Kemudian untuk usia 18 bulan tempat penyuntikannya itu adalah di lengan sebelah kanan secara intramuskular. Dosisnya adalah 0,5. Ya. Oke. Jadi yang pertama sekarang kita tuliskan pentavalen 1 aja dulu. Di paha atas sebelah kanan. Silakan dituliskan pentavalennya 1 dulu, ya. 0,5 secara IM, kemudian pentavalen 1 adalah usia 2 bulan. Ya. Kemudian berikutnya pentavalen 2 di paha yang sebelah kiri, di sebelahnya. Ya. Pentavalen 2 0,5 cc IM, kemudian usianya adalah 3 bulan. Nah, sekarang balik lagi ke paha sebelah kanan. Tuliskan pentavalen 3 0,5 cc IM, usianya adalah 4 bulan. Kalau sudah, cari lengan sebelah kanan. Ya, lengan atas luar sebelah kanan, ya. Silakan tuliskan apa? Pentavalen lanjutan. Ya, dosisnya 0,5 secara IM, usianya 18 bulan. Bisa ya kira-kira? Oke, lanjut. Untuk interval pemberian setiap dosis adalah minimal 4 minggu. Jadi makanya kenapa di posyandu itu jadwalnya itu adalah bukan per tanggal. Jadi misalkan setiap tanggal 13, tidak. Tapi setiap misalkan minggu kedua hari Rabu, ya, atau minggu keempat hari Senin. Kenapa? Karena ini juga terkait dengan pemberian dosis yang minimal 4 minggu. Jadi kalau kita bilang minggu kedua hari Rabu, bulan berikutnya ke minggu kedua hari Rabu, pastinya intervalnya sudah 4 minggu. Ya, lain lagi kalau kita ngomongin per tanggal. Kalau ngomongin per tanggal kan belum tentu intervalnya 4 minggu. Bisa jadi lebih panjang, bisa jadi malah kurang dari 4 minggu. Dan akhirnya bayinya belum boleh dapat imunisasi yang berikutnya. Ya. Nah, ini beberapa jenis atau merek pentavalen yang sering digunakan itu adalah Pentabio, ini yang paling sering dan memang
buatan dari Bio Farma. Kemudian ada Pediasel, kemudian ada Invarix HIB-IBV. Ini vaksin ini aman diberikan bersamaan dengan vaksin lain dengan syarat disuntikkan pada lokasi yang berlainan. Nah, ini adalah penampakan dari Pentabio, ya, ada DPT, HB, HIB, ya, 10 vial dalam 1 dus ini. Nah, ini Pentabio, ya, untuk pentavalen. Isinya adalah 5 cc. 2,5, sorry, ya, 1 dosisnya 0,5. Oke, untuk HI-nya yang harus kita berikan adalah mengompres air hangat area suntikan kalau terjadi pembengkakan. Kemudian kemungkinan akan ada reaksi samping atau KIPI, ya, bisa demam ringan beberapa jam setelah penyuntikan. Nah, kemudian sebelum pulang kita kasih dulu antibiotik. Biasanya adalah paracetamol pada keluarga atau ibu, dan beritahukan diberikan pada bayi kalau mengalami demam. Dosisnya adalah 10-15 mg per kilogram berat badan. Jadi misalkan diberikan Sanmol yang sirup, ya. Sanmol 1 sendok teh itu mengandung 125 mg. Sehingga misalkan ada bayi bobotnya adalah 5 kg, dia butuh dosisnya 10 berarti 50 mg. Ya, maka dibutuhkan sekitar setengah sendok aja, ya, gitu. Ya, jadi misalkan bobotnya ada anak usia SD, bobotnya misalkan 25 kilo, maka dosis antibiotiknya atau paracetamolnya adalah 250 mg. Ya. Oke. Nah, untuk posisi penyuntikannya ini. Ya. Di paha. Bisa kanan maupun kiri, ya, tergantung dari jenis vaksin yang akan diberikan. Ini, ya. Jadi sepertiga. Nah, ini kalau yang pada usia 18 bulan pada musculus deltoideusnya di sebelah kanan. Oke, paham ya kira-kira? Oke, sekarang kita ke vaksin berikutnya yaitu OPV, oral polio vaksin. Ya, jadi ini adalah melindungi bayi dari penyakit polio. Diberikan 4 kali pada usia 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian pemberiannya secara oral, berarti di mulut ditetesin dengan dosisnya adalah 2 tetes. Ya. Lalu KI-nya adalah yang bisa kita berikan adalah si anak tersebut boleh diberikan minum ASI langsung setelah diberikan UPV. Jadi boleh-boleh saja. Ya, setelah diberikan obat tetesnya. Bukan obat tetes tapi vaksinnya, ya. 2 tetes, kemudian langsung diberikan minum, tidak apa-apa. Ini adalah penampakan dari vaksin polionya. Karena dia tetes, maka dia ini ada alatnya sendiri, ya, yang untuk meneteskan. Ini. Dan cara meneteskannya itu yang dipencet itu bukan yang bawah ini, ya, tetapi yang memang di gelembung ini. Jadi ketika ini dibuka, ya, jadi ketika ini vaksinnya masih baru, ya, jadi masih ada segelnya ini, jadi ini segelnya dibuka dulu, baru kemudian ini ditaruh di sini, ya. Kemudian ini dipencet dulu supaya vaksinnya itu keluar dari vialnya dulu, dan ada yang di sini. Baru kemudian siap untuk diteteskan. Jadi kalaupun ketika ini sudah dipasangkan tapi belum ada yang ada di sini, maka juga akan kesulitan juga untuk meneteskan, ya. Jadi pastikan di sini ada dulu,
vaksinnya yang ada di sini dan kemudian pencetnya juga di sini. Jadi bukan yang di sini. Ya. Oke. Sekarang ke berikutnya adalah sebelum ke berikutnya ya. Dituliskan dulu, jangan lupa di bagian mulut ya. Jadi OPV ya. Berapa tadi? Ini. Ya. Dosisnya 2 tetes, diberikan usia 1, 2, 3 dan 4 ya. Sudah? Oke. Kalau sudah, ini kita ke yang namanya IPV, Inactivated Polio Vaccine. Ya. Jadi sama bahwa OPV dan IPV itu memang melindungi dari penyakit polio. Jadi dulu, zaman kalian juga, zaman saya juga. Jadi polio itu dulu hanya yang tetes aja. Tapi sekarang ada yang IPV, yang injeksi. Ya. Jadi ini IPV ini diberikan 1 kali pada usia 4 bulan. Bersamaan dengan pentavalen yang ketiga dan OPV yang keempat. Ya. IPV diberikan sebagai tambahan setelah pemberian 4 dosis OPV. Jadi makanya dia bareng dengan OPV yang keempat. Tempat penyuntikannya adalah sepertiga paha atas bagian luar sebelah kiri secara intramuskular sebanyak 0,5 cc. Yuk sekarang peta imunisasinya dicari dulu. Paha atas sebelah kiri. Ya, tuliskan IPV 0,5 IM, kemudian usianya 4 bulan. Ya. Nah ini. Kalau kamu perhatikan lagi peta imunisasimu, ya, pada usia 4 bulan bayi mendapatkan apa aja? Ya. Yang pertama adalah OPV yang di oral, di mulut, kemudian di paha sebelah kanannya dapat pentavalen, sebelah kirinya dapat IPV. Ya. Jadi diberikan bersamaan. Ya. Kemudian, tapi kalau diberikan bersama dengan vaksin lain, maka harus disuntik pada lokasi berlainan. Maka perhatikan peta imunisasimu, kan berlainan posisinya ya, kanan dan kiri ada vaksinnya, ya, tidak dalam satu posisi, ya. Nah ini adalah vaksinnya IPV, ya, IPV, poliovirus vaccine inactivated, ya. Nah ini di sebelah kiri. Lalu bagaimana kalau ini IPV diberikan bersamaan dengan vaksin pentavalen 3 dan OPV 4? Yang pertama prosedurnya adalah 1. Berikan OPV terlebih dahulu. Jadi teteskan dulu di mulut 2 tetes OPV. Kemudian suntikkan IPV dulu di sebelah kiri secara IM, ya. Kemudian yang ketiga baru berikan pentavalen pada paha kanan secara IM. Prosedurnya seperti ini. Ya, jadi OPV dulu, kemudian IPV, baru kemudian pentavalen. Ya, oke. Dari sini bisa paham ya. Kalau masih kurang paham, videonya bisa di rewind lagi, ya. Diulang kembali ya. Oke. Berikutnya kita ke MR atau measles dan rubella. Jadi tadi ya, bahwa MR ini memang untuk mencegah ini penyakit campak dan rubella. Diberikan 1 kali pada usia 9 bulan sebagai imunisasi dasar dan 1 kali pada usia 18 bulan sebagai imunisasi lanjutan. Tempat penyuntikannya di mana? Di sepertiga sebelah lengan kiri. Secara SC, ingat, subkutan. Ya. Dosisnya adalah 0,5. Yuk, sekarang dibuka peta imunisasinya, cari lengan kiri. Sepertiganya. Oke, sudah. Tuliskan MR 0,5 SC. Kemudian usianya 9 dan 18 bulan. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, ini adalah vaksinnya. MR ya, dari SII dari India yang memang diimpor.
belum dari Bio Farma ya. Untuk MR ini sama seperti BCG bahwa dia sediaannya adalah kering. Jadi di sini vaksinnya kering dan harus dilarutkan. Dan balik lagi untuk melarutkannya memang harus sejolinya. Ya, jadi tidak boleh diganti dengan sejoli yang lain. Ya. Jadi harus ini dilarutkan ke sini. Ya. Oke. Lalu cara menyuntikkannya bagaimana? Kan tadi di lengan ya. Nah, ini. Jadi ini adalah posisi. Jadi lengan yang sebelah kanan dijepit ketiaknya ibu, ya. Kemudian tungkainya dijepit juga. Kemudian tangan yang lain yang mau disuntikkan ini dipegang oleh ibu, ya. Difiksasi supaya tidak gerak-gerak anaknya, ya. Nangis gak apa-apa, ya. Anaknya kan kelihatan menangis, ya, tidak apa-apa. Yang penting imunisasinya, vaksinnya bisa masuk, ya. Jadi ini. Ataupun kalau mungkin ibunya kewalahan, mungkin bisa dibantu oleh orang lain, ya, untuk memfiksasi tangan dan kaki dari si anak, ya. Nah, sedangkan kalau ini adalah contoh dari anak yang sangat kooperatif sekali, ya. Jadi tidak perlu difiksasi, dia sudah enjoy aja disuntik, ya. Oke. Sudah? Sekarang kita ke pencatatan imunisasi. Jadi setelah kita lakukan imunisasi, jangan lupa untuk dicatat. Dicatatnya di mana? Ya, yang pertama adalah bisa dari buku kesehatan ibu dan anak, buku KIA. Kemudian bisa juga di KMS, kartu menuju sehat. Ya, jadi kamu selama ini mungkin KMS apa itu KMS? KMS itu adalah kartu menuju sehat. Kemudian bisa juga di buku atau kartu imunisasi lainnya. Penggunaan namanya beda-beda ya, tergantung tempat pelayanannya. Nah, ini adalah contohnya buku KIA ya, yang tadi ya, tabelnya imunisasi. Nah, ini contohnya buku depannya ya, covernya buku KIA. Ya, apa yang harus didokumentasikan? Yang pertama adalah tanggal pemberian imunisasi dan parafnya. Jadi misalkan hari ini dapat BCG ya, BCG sama polio yang OPV 1 ya. Jadi di sini tuliskan misalkan sekarang tanggal 1, berarti tuliskan 1/4/20, kemudian tanda tangan di sebelahnya sama 1, kemudian 4/20, kemudian paraf ya, sehingga ketika orang lain ketika membuka catatan ini bisa lihat, oh ternyata si anak ini sudah dapat BCG sama OPV 1 ya, gitu. Nah, kemudian ini juga ada KMS, kartu menuju sehat, yang perempuan sama yang laki-laki beda warnanya. Nah, ini catatan imunisasinya di sini. Jadi ya di sini tinggal dituliskan aja. Nah, kemudian ini buku atau kartu imunisasi ya. Jadi ini ada tulisannya KMS. Tapi seperti ini ya enggak apa-apa, tapi tetap tuliskan tanggalnya sama parafnya ya di sini. Kemudian ada juga catatan kesehatan bayi dan anak ya, Rumah Sakit Mutiara Bunda ya. Atau mungkin rumah sakit lainnya namanya lain juga tidak masalah ya, yang penting ada catatannya. Oke? Ya. Itu tadi adalah tentang imunisasi dasar dan lanjutan yang pada usia bayi 18 bulan. Sekarang kita akan lanjut ke dalam program BIAS. Kita mungkin pernah dengar ya BIAS gitu ya. BIAS itu apa sih ya? Jadi BIAS itu adalah singkatan dari bulan imunisasi anak sekolah. Ya, wah ini yang biasanya terjadi ya. Banyak yang ketakutan ya. Oke. Imunisasi yang diberikan, nah ini. Targetnya adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Untuk kelas 1, mereka akan mendapatkan MR dan juga DT. D besar, T besar. Untuk kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan TD. T besar, D kecil. Ya. Kemudian, ini. Untuk lokasi penyuntikannya di musculus deltoideus lengan kiri secara IM kalau untuk DT dan TD, sedangkan untuk MR subkutan dosisnya sama 0,5. Jadi sekarang
buka lagi peta imunisasinya. Tadi kan sudah menuliskan MR, tapi pada usia berapa? 9 dan 18. Sekarang tambahkan juga bahwa di tempat itu juga MR yang kelas 1. Tuliskan aja, hanya di usianya ditambahin aja. Ya berarti 9, 18 bulan, kemudian kelas 1. Nah, kemudian setelah itu tambahkan satu anak panah lagi di lengan kiri untuk menyuntikkan DT dan TD. Ya, dosisnya 0,5 cc secara IM. Kelas 1 dalam kurung DT, ya, kelas 2 dan 5 dalam kurung TD. Ingat, T-nya besar, D-nya kecil, TD. Ya, dicek kembali tolong. Kalau DT berarti D besar, T besar. Kalau TD berarti T besar, D kecil. Ya, oke. Nah, ini contohnya. Wah, ini pemberani sekali kan ya ini. Nah, kalau yang ini juga kooperatif juga ya. Sedikit kesakitan tapi dia nggak teriak-teriak ya. Bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang DT. Apa itu DT? Difteri dan tetanus. Dosisnya 0,5. Nah, ini vaksinnya DT. Ya. 10 vial, 10 dosis. Ya, jadi satu dosisnya 0,5. Ya, satu dosisnya 0,5 berarti kalau 10 berarti di sini isinya adalah 5 cc untuk intramuscular injection ya, jadi secara IM. Ya, ini adalah DT. Tulisannya yo, D-nya besar, T-nya juga besar, ya. Oke. Sekarang kita ke TD. T besar, D kecil. Ya, sama untuk mencegah tetanus dan difteri. Dosisnya adalah 0,5. Ya, ini adalah vaksinnya. TD, T besar, D kecil, 5 cc. Ya. Nah, ini bedanya apa antara DT dengan TD? Jadi bedanya adalah di komposisinya per dosis 0,5. Ya. LF itu satuan toksinnya ya. Jadi di dalam DT itu toksoid tetanusnya 7,5, sedangkan difterinya 20. Sedangkan kalau TD, tetanusnya sama 7,5 LF, tapi difterinya hanya 2. Ya, sehingga makanya D-nya yang di sini juga D-nya besar. Karena memang dosisnya juga besar. Kalau ini D-nya kecil karena ini dosisnya cuma sedikit ya. Lalu indikasinya adalah DT adalah untuk usia kurang dari 7 tahun, sedangkan TD adalah untuk usia yang lebih atau sama dengan 7 tahun. Tetapi pada aplikasinya untuk supaya lebih mudahnya, jadi makanya tadi DT itu untuk kelas 1 ya. Kalau TD untuk kelas 2 dan kelas 5. Oke. Nah, sekarang summary-nya atau ringkasannya. Diperhatikan ulang lagi tentang peta imunisasimu. Coba diperhatikan mulai dari hepatitis B yang pertama HBU. Apakah sudah benar yang kamu tuliskan? Mulai dari tempatnya dulu. Di paha sebelah mana? Oke, paha sebelah kanan. Intramuskular dosisnya 0,5. Kemudian BCG di lengan kanan atas. Ya. Secara IC dosisnya 0,05. Kemudian polio yang OPV ya, tempatnya di mulut, oral, kemudian 2 tetes. Pemberiannya 4 kali. Kemudian IPV di paha sebelah kiri secara IM 0,5, usianya 4 bulan. Kemudian DPT HBHIB atau pentavalen ya. Paha untuk bayi, pentavalen 1 sebelah kanan, pentavalen 2 sebelah kiri, pentavalen 3 balik lagi ke sebelah kanan. Kemudian usia 18 bulan ya, ada di lengan kanan. Kemudian cara pemberiannya IM,
kemudian dosisnya 0,5. Kemudian vaksin MR ya di lengan kiri, baik yang usia 9, 18 dan kelas 1 secara SC dan 0,5 ya. Kemudian DT ya dengan TD sama di lengan kiri secara IM dan 0,5. Jadi kamu bisa memperhatikan ya apa vaksin yang secara SC, yaitu adalah MR pada usia berapa? 9, 18 dan kelas 1. DT diberikan pada usia berapa? Ya, betul. Kelas 1. Kalau TT kelas 2 dan 5. Untuk OPV diberikan berapa kali? 4 kali. Usia 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi, kalau ringkasanmu sudah benar di dalam peta imunisasi, maka nanti supaya kamu lebih mudah menghafal, maka hafalkanlah apa-apa yang ada tertulis di dalam peta imunisasi yang sudah kamu buat, ya, supaya lebih mudah dalam menghafal. Oke? Sekarang kalau memang sudah benar semuanya, terkait dengan dosisnya juga, ya, sekarang peta imunisasinya sudah boleh diwarna sambil kita istirahat. Ya. Oke, kita akan bertemu di materi yang ketiga setelah ini.